Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Minggu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apapun aktivitas yang sedang kalian lakukan, semoga selalu dalam kesehatan dan juga keselamatan. Selamat datang di CBH dan di edisi kali ini kita tidak akan membahas Arsenal yang sedang kedinginan di puncak klasemen, ya, bukan itu. Tapi kita akan bahas tim nasional Indonesia dalam edisi atau segmen Report Abroad. Jadi banyak sekali performa dari para pemain tim nasional kita yang merumput di luar negeri yang sedang gacor-gacornya. Ini menarik kita ulas ya. Tapi sebelum itu gue sedikit menyinggung soal jersey tim nasional kita yang baru besutan dari Kelme. Ini banyak banget menjadi topik bahasan dalam 2-3 hari terakhir sejak diluncurkan di GBK ya. Nah, kebetulan gue hadir di sana saat launchingnya dan gue beli juga ya, pokoknya beli kaosnya, beli jersey-nya. Dan gue sebenarnya nggak terlalu orang yang ngerti jersey atau yang suka jersey gitu ya, tapi karena kemarin gue hadir dan banyak mendapatkan brainstorming dari teman-teman yang memang penggemar jersey, jadi gue dapat insight tersendiri gitu. Pertama soal desain. Kalau desain ini memang agak subjektif ya, jadi sangat tergantung dari orangnya masing-masing. Gue jujur nggak terlalu ngerti, tapi setelah gue perhatikan dan lihat dari opini teman-teman, ternyata memang mirip dengan jersinya Chelsea di era Eden Hazard kalau nggak salah 2019. Mirip juga dengan jersey badminton dan juga mirip dengan jersey Bayern Munchen. Tapi bedanya taburan putihnya kalau dia kotak ya, ini karakter Jerman. Kalau ini lebih kayak abstrak begitu ya. Itu yang pertama. Jadi desainnya nothing's new gitu. Sekali lagi kalau soal bagus enggak itu sangat sangat relatif ya. Terutama ini kita bicara yang warna merah yang home kit. Nah, yang away memang embossnya agak lumayan bagus, jadi kelihatannya lebih bercorak, ada khasnya. Ehm, itu soal corak. Nah, yang kedua soal harga. Harga ini memang relatif mahal teman-teman ya. Kebetulan gue beli yang player issue, ada name setnya, Jay It Says, itu total sekitar 1,7. Ya, memang ini cukup berat, mahal, apalagi untuk mungkin era sekarang atau situasi sekarang yang ya sedang tidak terlalu oke lah ekonomi, kemudian juga mungkin sedang menuju lebaran, jadi orang pasti banyak spend untuk kebutuhan menjelang lebaran dan seterusnya. Kalau untuk bahan ya biasa-biasa aja, gue nggak terlalu ngeliat ada yang istimewa. Jadi comparable-nya adalah antara harga dan juga eh, kualitas dan juga pelayanan. Ini menurut gue sih sangat kurang ya. Kemudian terutama pengalaman gue sendiri di hari H itu launching, gue beli dua, home kit dan away kit. Nah, begitu gue bayar semuanya lunas, tiba-tiba yang away kitnya yang warna putih itu name setnya dia nggak lengkap, nggak ada, habis gitu, nomor 3 sama tulisan it says kan. Dan akhirnya baru setelah 1-2 hari mereka ada, baru bisa gue ambil. Jadi gue bawa pulang tuh yang cuma home kitnya aja gitu. Jadi ya kurang siap juga ya untuk untuk mengantisipasi para pembeli yang mungkin nanti animonya ya lumayan ada juga gitu. Jadi kalau buat gue sih ya kurang lah atau biasa-biasa aja gitu ya. Tapi terserah, kalian mungkin punya pendapat yang berbeda. Nah, kita langsung aja ke rapat tebrot. Jadi kalau tadi jersey itu banyak banyak contrengnya, tapi kalau kali ini banyak rapot abroad yang positif para pemain kita. Kita mulai mungkin dari yang paling dekat dulu, dari Thailand. Ada masih tertinggal di sana sebenarnya 3 pemain. Ada Pratama Haran, ada juga Asnawi Mangkualam, tapi kita tahu dua-duanya itu sudah selesai sampai akhir musim. Dan ini sumbernya A1 gitu ya, jadi langsung dari yang bersangkutan. Dan masih menyisakan Sandy Walsh yang juga cukup lumayan kompet lah. Kemarin saat timnya menang 5-0 dari Chonburi, dia main sebagai starter dan juga cukup lama mainnya, 81 menit. Dan ini tentunya masih menunjukkan bahwa ya dia masih bisa compete di level Thai League. Thai League ini lumayan lah, walaupun tentunya beda dengan Liga Belanda atau saat dia membela Mechelen di Belgia, tapi paling enggak untuk di Asia Tenggara kita bisa lihat level Thailand ini mungkin yang paling tinggi ya kalau di Asia Tenggara. Kemarin aja Ratchaburi yang mengalahkan Persib Bandung dengan relatif cukup mudah ya, 3-0 di pertemuan pertama di 16 besar di Asia 2 ya. Walaupun kalah 1-0 di GBLA, kemudian ketemu Gamba Osaka aja, Gamba Osaka kesulitan walaupun pada akhirnya
menang juga Gamba Osaka-nya, tapi kesulitan menaklukkan Ratchaburi, memaksa sampai dengan perpanjangan waktu gitu. Jadi ya Sandy Walsh bisa mencetak kemenangan dan juga clean sheet, ini satu sinyal yang positif, dan gua rasa dia nanti di FIFA Series ini bakal dimainkan. Ya nggak tahu, mungkin gantian dengan Kevin Dix, atau mungkin Kevin Dix yang sebagai CB kanan, dia mungkin dimainkan langsung berbarengan sebagai RB atau right back ya. Oke, em, kita geser langsung ke Eropa nih. Ke Eropa juga ada beberapa pemain yang mencatatkan hasil positif. Salah satunya adalah Martin Paes. Martin Paes kemarin timnya menang 3-0 melawan Sparta Rotterdam, dan ini satu achievement yang cukup positif karena berarti dia dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani mencatatkan dua kali clean sheet ya, 2 kali clean sheet, satu kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Tapi 2 kali clean sheet karena concern kita adalah ya pemain abroad kita. Dan meskipun di pertandingan kemarin dia tidak terlalu banyak melakukan shoot stopping, tapi kalau kalian ngelihat itu dia banyak mencoba untuk melakukan medium build up, bukan build up yang benar-benar dari bawah. Nah, ini menjadi kritikan, bukan kritikan, menjadi point of view yang harus fair juga, karena Ajax kalau kita lihat backnya nih eh, apa ya, backnya caur lah gitu ya. Dan kalau dibilang nggak bisa build up, oke, memang Martin Paes salah satu kelemahannya build upnya biasa aja gitu. Tapi back Ajax pun nggak terlalu bagus juga saat build up gitu. Jadi ini kalau untuk soal kelemahan di build up ini menjadi kolektif ya. Tapi umpan-umpan mediumnya ketika dia di pressing itu kemarin cukup lumayan. Tapi shoot stoppingnya memang nggak ada. Karena memang kemarin Ajax bermain lebih solid sehingga tidak terlalu teruji. Tapi it's okay. Waktu lawan pertandingan pertama pun lawan Nijmegen dia juga tampil perform ya gitu. Jadi lawan PEC Zwolle dia juga cukup lumayan clean sheet. Mungkin kemarin aja pertandingan ketiga dia agak, gue lupa lawan siapa, itu yang agak sedikit kurang bagus ya. Jadi tapi paling nggak sejauh ini dia masih menjadi pilihan utama di tim sebesar Ajax Amsterdam, salah satu tim terbesar di Belanda, walaupun saat ini masih ada di peringkat keempat kalau nggak salah. Oke, kita lanjut, masih dari Liga Belanda ada Justin Abner. Walaupun dia tidak bermain sebagai starter, dia masuk ke menit ke 82, tapi dia ikut juga mempertahankan kemenangan atau keunggulan yang diperoleh oleh Fortuna Sittard saat away menghadapi Volendam. Ini mantan klubnya Zelstra, yang nanti malam gue akan nonton permainannya timnya Persija menghadapi Dewa di JIS. Kalau kalian nontonnya sebelum jam 8:30 malam ya. Dan dalam kondisi 2-0 kemudian sempat ketinggalan 2-1, Hapner masuk dan di situ dia bermain sangat solid. Ada salah satu clearance dia yang cukup bagus lah gitu. Jadi tetap dia berjasa dalam kemenangan ini, dan dia juga ya main ya walaupun nggak dari babak yang pertama. Nah, masih di Liga Belanda juga, tapi kita turun sedikit ke Eerste Divisie. Ada Nathan Choon yang nggak usah lama-lama gue bahas, dia kembali menjadi salah satu pemain yang penting dalam kemenangan Willem II. Willem II menang 3-0 dari 3-1 dari OS, dan dia seperti biasa main full dan mainnya cukup bagus juga sepanjang pertandingan. Lalu ada tim Gapens, FC Emmen, ini juga yang tentunya nanti akan kita lihat apakah menjadi final squad di FIFA Series nanti dipertahankan oleh John Hurtman atau tidak. Kemarin saat timnya kalah 1-0 dari Den Haag, dia main atau masuk setelah 1 jam permainan gitu ya. Jadi dia tidak inti, tapi hampir tiap minggu selalu dapat minute play dari bangku cadangan. Cukup rutin lah gitu ya, walaupun nggak selalu. Dan ya itu dari Liga Belanda. Nah, ini yang menarik, kita geser sedikit ke Bundesliga, ke Liga Jerman. Ada yang juga sedang merekah. Ini yang gue bilang cukup baik lah raport kali ini, paling nggak di hari Minggu ini ya, jadi yang main hari Sabtu, yaitu Kevin Dix yang sudah mulai stabil lagi penampilannya setelah agak sedikit goyang. Kemudian dia sempat juga absen gara-gara cedera ringan dan juga akumulasi kartu beberapa waktu lalu lah. Kemudian dia dalam 3 laga sekarang sudah meraih 2 kemenangan. Dan dalam 2 kemenangan itu, karena dia seorang back, ini penting, dia mencatatkan clean sheet juga. Dan di pertandingan sebelumnya dia ada 1 kali mencetakkan gol kemenangan di menit 90 lebih melalui titik putih. Jadi udah menang, cetak gol, clean sheet. Kalau di main Fantasy League ini poinnya tinggi banget. Dan terakhir dia menang 2-0 dari San Pauli Gladbach. Ini San Pauli adalah salah satu klub di Hamburg yang gambarnya tengkorak. Ini daerah yang pertama kali, daerah di Jerman yang pernah aku kunjungin juga dulu, udah lama banget ya. Jadi ada Hamburg SV klubnya, ada San Pauli, sama-sama dari Hamburg. San Pauli ini yang agak ya ibaratnya Fulham lah kalau di London,
Hamburgnya mungkin seperti Chelsea atau Arsenal. Jadi 2-0 lawan San Pauli sama, jadi dia tidak mencetak gol tapi dia mencetak clean sheet, menjaga pertahanan dengan sangat luar biasa. Dan last but not least, ini yang paling menarik, yaitu Super Elkan Bagot yang kemarin atau mungkin seminggu lalu ya, kurang lebih hampir beberapa hari lalu, namanya kembali dipanggil oleh tim nasional Indonesia. Dan dia tentunya sudah cukup kangen juga ya untuk membela tim nasional kita, walaupun sudah berapa kali ya diisukan akan comeback, tapi ternyata akhirnya comeback juga, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Sumarji, sudah dipanggil dan sudah oke gitu. Jadi kalau udah dipanggil ya berarti udah mau gitu, bukan berarti dipanggil kita nunggu dia mau atau enggak, itu udah confirm dan hampir pasti kalau enggak cedera dia akan dipertahankan di final squad. Dan kemarin memang dia masih belum bisa menembus squad utama untuk main di Championship Division atau AFL atau Liga Kasta Kedua Liga Inggris, tapi dia udah main 2 kali di FA Cup gitu di tim senior gitu. Nah kemarin di tim senior saat mengalahkan Sheffield Wednesday 2-0, dia masuk DSP teman-teman. Jadi habis dipanggil timnas langsung masuk DSP. Jadi satu pekan yang cukup positif vibes-nya buat dia, walaupun dia tidak dimainkan sama sekali, tapi ya paling enggak pelan-pelan kesempatan itu mulai terbuka untuk dia bisa masuk di tim senior dari Ipswich Town. Dan mudah-mudahan kalau Ipswich nanti promosi, dia juga bisa diikutkan di sana dan pelan-pelan bisa mencicipi atau bisa mencatatkan sebagai pemain Indonesia pertama yang mendapatkan minute play di Premier League kalau memang semua sesuai rencana. Nah, last but not least juga ada nih. Jadi 2 kali last but not least, yaitu oleh Romney yang timnya kemarin sebenarnya cukup positif ya, Oxford United. Dalam 3 pertandingan itu 2 kemenangan, 1 imbang. Kemarin imbang lawan Charlton Athletic 1-1, tapi memang namanya tidak di DSP. Memang dari info yang gue terima itu memang sedang cedera. Sebelumnya pun gue mengatakan itu ketika di laga sebelumnya, kalau nggak salah lawan Wigan atau WBA, gue lupa, menang, dia nggak ada di DSP. Memang dia cedera, tapi cederanya tidak parah ya, tidak yang seperti dikatakan patah tulang, patah kaki, enggak gitu. Tapi ya sudah diluruskan, nggak usah diperpanjang. Yang pasti dia memang ada masalah atau cedera, tapi tidak patah kaki gitu ya. Kita berharap yang terbaik dan semoga nanti di FIFA Series dia bisa atau sudah bugar sehingga kita bisa kembali melihat penampilan dari Ole Romney. Oke teman-teman semua, itu sedikit rapot abroad dan juga review gua soal jersey tim nasional Indonesia beserta helm yang terbaru. Silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar kalau kalian punya pendapat, dan gua mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini setia menonton channel ini, yang menjadi subscriber. Semoga kalian selalu dinamik kesehatan dan adios.